历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, di lembah tempat embun giok 9 esensi muncul, Qin Yang siap bertarung dengan Liu Mu dari geng Liu Man. Bocah ini ingin mati? Baiklah, beri dia kematian. Untuk orang sepertimu, aku malas bertarung sendiri. Qin Yang menemukan sebuah batu, duduk santai di pintu masuk lembah, lalu melambaikan tangannya. Ziking, jangan menahan diri. Baik. Ye Ziking melangkah maju. Di tangannya, cambuk hijau bersisik berbunyi berderak, siap menghantam lawannya. Level 7 Spirit Realm. Wajah Liu Mu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Ye Ziking telah mencapai level 7 juga. Namun, dia sendiri sudah berada di level 7 lebih lama, jadi dia masih merasa percaya diri. Suh! Dengan satu langkah, Liu Mu langsung menerjang Ye Ziking. Sialan! Liu Yuanyuan menggertakkan giginya marah. Kenapa bocah ini selalu punya seseorang yang melindunginya? Ini benar-benar menjengkelkan. Kakak Liu Chang, bunuh dia! Segera, dia menoleh ke pemuda di sampingnya, Liu Chang, dan memberikan perintah. Baik. Liu Chang, seorang pria kekar dengan pedang besar di punggungnya, langsung menerjang Qin Yang. Baru datang, tak bisakah kalian biarkan aku bernapas sebentar? Qin Yang menatap Liu Chang yang mendekat, lalu tersenyum sinis. Hanya level 7 Spirit Realm? Qin Yang langsung berdiri, melambaikan tangannya. Di genggamannya, sebuah tongkat tipis muncul. Hari ini, aku akan menggunakan tongkat pemukul anjing ini untuk menunjukkan pada kalian arti dari tindakan gegabah. Dia melangkah maju, mengangkat tongkat tipisnya, dan aura mulai berputar di sekelilingnya. Level 6 Spirit Realm. Aura yang dilepaskan jelas menunjukkan bahwa Qin Yang berada di level 6 Spirit Realm. Apa? Dia sudah mencapai level 6? Wajah Chuningshi langsung berubah drastis. Bagaimana mungkin? Gerbang bintangnya telah dicabut? Bagaimana bocah ini masih sekuat ini? Sial! Sialan! Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, Liu Chang sudah menerjang ke arah Qin Yang. Bentrok langsung. Dua sosok itu langsung berbenturan. Pedang besar Liu Chang menebas ke samping dengan kecepatan tinggi. Di mata semua orang, Qin Yang hanya memegang sebatang tongkat tipis biasa. Senjata itu bahkan tidak terlihat memiliki gelombang energi. Bagaimana bisa tongkat biasa melawan senjata spiritual? Namun, keajaiban terjadi. Keng! Suara benturan logam menggema di udara. Semua orang terkejut. Pedang besar tertahan. Apa? Bagaimana mungkin? Liu Chang terkejut luar biasa. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat mengalir dari tongkat Qin Yang langsung ke lengannya. Tangannya mati rasa. Hampir saja dia menjatuhkan pedangnya. Ini bukan kekuatan level 6 Spirit Realm. Rasanya seperti bertarung melawan seseorang di level 9 Spirit Realm. Tidak mungkin. Ekspresi Liu Chang berubah drastis, dia mundur selangkah untuk menjaga jarak. Qin Yang tidak memberikan ampun. Mau mundur? Qin Yang tidak berniat membiarkan Liu Chang kabur. Dia melangkah maju, mengangkat tongkat tipisnya, lalu Keng! Satu pukulan lagi meluncur turun. Liu Chang mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, pukulan Qin Yang kali ini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Liu Chang sedikit lega. Sepertinya kekuatan serangannya melemah. Namun, pedangnya hancur. Cak! Tiba-tiba, suara retakan tajam terdengar. Mata Liu Chang melebar. Pedang di tangannya. Golok angin hijau, senjata spiritual tingkat 1 kelas menengah yang terkenal akan kelenturannya. Putus menjadi 2. Liu Chang terpaku. Apa? Senjata spiritualnya patah hanya dengan satu pukulan tongkat biasa. Itu senjata berharga, tidak mungkin dihancurkan oleh tongkat. Namun, Qin Yang baru saja melakukannya. Qin Yang menatap Liu Chang dengan ekspresi dingin. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap untuk mati.
Qin Yang tidak memberi ampun. Setelah menebas Liu Chang, Qin Yang tidak berhenti. Tongkat pemukul anjing meluncur sekali lagi, menghantam Liu Chang dengan kecepatan luar biasa. Kerak! Sebuah suara tulang patah terdengar jelas. Liu Chang bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tulang lehernya remuk. Tubuhnya jatuh ke tanah, nyawanya lenyap seketika. Tanpa ragu, Qin Yang langsung mengambil segel spiritualnya. Cahaya berkedip, level 6 segel spiritualnya meningkat beberapa poin lagi. Semua orang terkejut. Dia sudah mencapai level 6 segel spiritual? Gila! Bagaimana mungkin ini terjadi? Liu Chang, yang berada di level 7 Spirit Realm, benar-benar mati di tangan Qin Yang. Sementara itu, di sisi lain, Liu Mu terpaksa mundur setelah diserang oleh cambuk Ye Ziking. Wajahnya menjadi dingin, dia tidak percaya Qin Yang begitu mendominasi. Namun, ketika matanya beralih ke sisi lain, raut wajahnya langsung pucat pasi. Liu Chang sudah mati. Qin Yang mengincar Liu Yuanyuan. Langkah Qin Yang perlahan mendekati Liu Yuanyuan. Dia menyeringai dan berkata dengan nada dingin, "Aku tidak suka membunuh wanita. Tapi bagi mereka yang ingin membunuhku, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Kamu jangan macam-macam." Liu Yuanyuan mengangkat pedangnya, tubuhnya gemetar ketakutan. "Kakakku adalah Liu Kaiyuan, pendiri Liu Men. Dia adalah Lingzi terkenal di kuil Tianshan. Jika kamu berani membunuhku, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Jangankan kakakmu, bahkan jika putra surga sendiri yang turun tangan, dia tidak bisa melindungimu dari tanganku." Selesai berkata, mata Qin Yang secara sengaja melirik ke arah Chu Ningxi yang berdiri bersama Su Xiong. Sombong sekali. Tiba-tiba, sekumpulan sosok mendekat, dipimpin oleh seorang pemuda dengan ekspresi dingin. "Kakak Liu Shao." Melihat siapa yang datang, Liu Yuanyuan akhirnya bernapas lega. Liu Shao, murid dalam dari geng Liu Men. Dia berada di level 8 Spirit Realm. Sekarang Qin Yang benar-benar dalam masalah. Orang-orang di sekitar segera mundur, tidak ingin terlibat. Liu Shao melangkah maju, menatap Qin Yang dengan tatapan meremehkan. "Jadi kamu Qin Yang?" "Benar. Kakak Liu Kaiyuan tidak ingin mengotori tangannya untuk menghadapimu. Tapi kamu berani membunuh anggota keluargaku? Menurutku, hari ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Begitu kata-katanya selesai, aura kuat meledak dari tubuh Liu Shao. Level 8 Spirit Realm. Energi spiritual mengelilinginya, memberikan tekanan luar biasa kepada semua orang di sekitarnya. Di Spirit Realm, setiap kenaikan level memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Karena setiap kali naik level, jumlah lautan spiritual dalam tubuh meningkat berkali-kali lipat. Inilah sebabnya kematian Liu Chang mengejutkan semua orang. Namun, tidak ada yang tahu rahasia Qin Yang. Lautan spiritual yang dimiliki Qin Yang bukan hanya satu, tetapi 9 lautan spiritual kecil yang bergabung menjadi satu. Setiap kali dia naik satu level, kekuatannya meningkat lebih dari 9 kali lipat dibandingkan kultivator biasa. Semua orang yang awalnya datang untuk merebut embun giok 9 esensi, kini terjebak dalam perang dendam pribadi. "Mau mengajariku pelajaran?" Qin Yang tertawa dingin. "Berani sekali omonganmu. Aku ini kata kecil? Aku rasa kamu yang masih berudu. Kurang ajar." Wajah Liu Shao seketika berubah murka. Qin Yang benar-benar tidak tahu batasnya. Orang bodoh seperti ini hanya bisa diajari dengan kekuatan. Aku akan membuatnya paham bahwa di dunia ini selalu ada langit di atas langit, dan akan ada orang yang lebih kuat dari dirinya. Qin Yang meletakkan tongkat pemukul anjingnya di punggungnya, lalu melangkah maju. Energi spiritual perlahan berputar dalam tubuhnya. Teknik tubuh baja 100 penempaan mulai terkondensasi. Cahaya samar muncul di permukaan tubuh Qin Yang. Perlahan, cahaya itu menyebar, membentuk pelindung aura yang kokoh di sekeliling tubuhnya. Kultivasi tubuh? Tidak ada gunanya. Di hadapan pedang Guangling milikku, semuanya akan menjadi debu. Liu Shao melangkah maju dengan aura membunuh. Tebasan pedang pemecah gunung. Begitu pedangnya ditebaskan, energi pedang terkondensasi di udara. Cahaya pedang spiritual terbentuk, menebas langsung ke arah tubuh Qin Yang. Semua orang menahan napas, menyaksikan serangan mengerikan itu. Namun, Qin Yang hanya tersenyum dan mengangkat tangannya. Cici. Dalam sekejap, telapak tangan Qin Yang bertabrakan langsung dengan energi pedang Liu Shao.
Ledakan api yang mengejutkan muncul di udara. Namun yang lebih mengejutkan lagi, Liu Xiao menyadari bahwa pedangnya tidak bisa ditarik kembali. Apa? Dia menarik sekuat tenaga, tetapi pedang itu seakan menempel di tangan Qin Yang. Qin Yang benar-benar memegang pedangnya dengan telanjang tangan. Mustahil. Menahan energi pedang hanya dengan tangan kosong. Tubuh biasa tidak mungkin bisa menangkap energi pedang. Kecuali seseorang berada di Lingtai Realm, di mana auranya begitu kuat hingga bisa menahan serangan secara langsung. Tapi Qin Yang hanya di level 6 Spirit Sea Realm. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Sialan! Liu Xiao berusaha menarik pedangnya kembali, tetapi pedangnya tetap tidak bergerak, seakan telah menyatu dengan tangan Qin Yang. Percuma. Qin Yang menggelengkan kepalanya dan berkata santai. Teknik pedangmu sungguh memalukan. Bas. Dalam satu gerakan, telapak tangan Qin Yang berputar, dan aha! Liu Xiao merintih kesakitan. Pedangnya ikut berputar dalam genggaman Qin Yang, menyebabkan telapak tangannya terluka. Dalam sekejap, pedangnya terlepas dari genggamannya. Pedang ditekuk seperti tali. Qin Yang memegang ujung pedang itu. Lalu, dengan kedua tangannya, dia melilitkan pedang itu seperti tali. Apa? Semua orang terkejut luar biasa. Membengkokkan senjata spiritual dengan tangan kosong. Ini benar-benar di luar akal sehat. Apakah dia benar-benar hanya level 6 Spirit Sea Realm? Tidak mungkin, dia monster. Mati. Qin Yang melangkah maju, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam. Dia langsung menerjang ke arah Liu Xiao. Namun, tiba-tiba, hentikan. Sebuah teriakan menggema di udara. Baginya, orang yang ingin membunuhnya hanya memiliki satu akhir. Kematian. Telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam, lalu mencengkeram langsung ke arah Liu Xiao. Kerak. Suara tulang patah terdengar jelas. Tubuh Liu Xiao langsung jatuh lemas ke tanah, nyawanya melayang seketika. Saat itu juga, beberapa sosok muncul satu persatu di kejauhan. Di antara mereka, seorang pemuda berdiri dengan gagah, dengan pedang panjang tergantung di punggungnya. Wajahnya tampan dan angkuh, langsung menarik perhatian semua orang. Wah, ini semakin menarik. Zhu Xiong menyeringai dan berkata, Liu Qingcheng akhirnya datang. Sekarang, kita tidak perlu repot-repot membunuh Qin Yang. Bocah itu mencari kematiannya sendiri. Dia menyinggung keluarga Liu dan membunuh murid-murid mereka. Tidak mungkin Liu Kaiyuan akan membiarkannya hidup. Siapa Liu Qingcheng? Liu Qingcheng adalah peringkat kedua yang terkuat dari 10 murid dalam. Dia sudah mencapai level 9 Spirit Sea Realm, dan merupakan pemimpin murid-murid dari geng Liu Men. Kini, dengan kedatangannya, masalah Qin Yang semakin besar. Chu Ningxi tersenyum manis, tetapi penuh sindiran. Qin Yang, kamu sangat sombong. Bahkan, jika kamu telah mendapatkan kembali kultivasimu, kamu seharusnya tahu bahwa dalam beberapa situasi, kesabaran adalah kunci. Sementara itu, tubuh Liu Xiao jatuh tak bernyawa di tanah. Qin Yang hanya menatap dingin ke arah sosok-sosok yang baru tiba. Liu Qingcheng marah besar. Bajingan. Ekspresi Liu Qingcheng menjadi gelap. Liu Chang dan Liu Xiao, dua murid berbakat dari keluarga Liu, sudah mencapai level 7 dan 8 Spirit Sea Realm berkat pelatihan Liu Kaiyuan. Namun kini, keduanya mati begitu saja. Semua karena Qin Yang. Kakak Qingcheng, bunuh dia. Liu Yuanyuan berteriak penuh kebencian. Namun, begitu Qin Yang menatapnya tajam, tubuh Liu Yuanyuan bergetar ketakutan. Seolah-olah dia bisa merasakan hawa kematian hanya dari tatapannya. Kakak Qingcheng, cepat bunuh dia. Aku ingin dia mati tanpa kuburan. Mendengar ini, Liu Qingcheng hanya menghela napas, seolah tidak punya pilihan lain. Liu Yuanyuan adalah adik kandung Liu Kaiyuan, pendiri geng Liu Men. Jika dia tidak membunuh Qin Yang, dia sendiri akan menghadapi kemarahan dari keluarganya. Dengan senyum dingin, Liu Qingcheng menatap Qin Yang. Maaf, Qin Yang. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah. Qin Yang tidak peduli. Aku tidak tahu siapa yang sebenarnya menyinggung orang yang salah. Qin Yang tertawa santai, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bagi Liu Yuanyuan, dia tidak punya sedikit pun simpati.
Gadis ini hanyalah nona manja yang tidak tahu batasnya. Dan sekarang, dia akan menerima akibatnya. Semua orang terdiam. Menunggu apa yang akan menimpa pada Qin Yang. Di kejauhan, Liu Ken tersenyum puas. Bocah ini benar-benar mencari mati. Dia menyinggung Liu Men, jadi kita tidak perlu repot-repot membunuhnya. Seorang murid di sampingnya tertawa menyanjung, benar sekali, Kakak Liu. Kakak Liu pernah menghancurkan Ling Hai Qinshan. Jika bocah ini jatuh ke tanganmu, dia pasti akan dihancurkan juga. Ayo kita duduk dan menikmati pertunjukan. Mereka tertawa puas, seolah nasib Qin Yang sudah ditentukan. Namun, Qin Yang tetap tenang. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka datang satu persatu. Dan saat itu juga perhatian teralihkan. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kerumunan. Lihat! Harimau iblis hitam putih bergerak. Semua mata tertuju ke arah lembah. Harimau iblis hitam putih satu persatu mendekati mata air. Namun anehnya, mata air itu berhenti meneteskan embun giok 9 esensi. Apa yang terjadi? Perhatian semua orang seketika teralihkan. Liu Qingcheng melihat ke arah lembah, lalu menatap Qin Yang dengan dingin. Bocah, kamu beruntung. Aku akan membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan masuk ke dalam lembah, diikuti oleh Liu Yuanyuan dan murid-murid Liu Men lainnya. Pada saat yang sama, Zhu Xiong dan Liu Ken juga melangkah maju, memimpin lebih dari selusin orang menuju lembah. Qin Yang dan timnya pun siap bergerak. Ye Ziqing berjalan mendekati Qin Yang. Apa yang harus kita lakukan? Qin Yang tersenyum tenang. Kita juga masuk dan melihat lebih dekat. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.